Pemirsa, Anda kembali lagi dalam Breaking News TV One. Bus rombongan perpisahan sekolah menengah kejuruan Lingga Kencana Kota Depok mengalami kecelakaan di Jalan Raya Palasari, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Data terbaru menyebutkan pemirsa bahwa ada 11 orang yang meninggal dunia, sedangkan puluhan orang lainnya hingga kini masih dirawat. Bus ini informasinya membawa rombongan pelajar dari SMK Lingga Kencana yang pulang dari acara perpisahan sekolah. Korban bus dievakuasi ke Puskesmas Palasari dan juga RSUD Subang. Bus Putra Fajar ini berpenumpang 57 orang. Bus mengalami kecelakaan setelah istirahat dan juga makan di rumah makan Bang Jun di Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus pariwisata pun terguling di Lembah Sarimas Ciater, Subang, Jawa Barat. Bus diguling di Lembah Sarimas, banyak korban. Lalu bagaimana kondisi terkini pemirsa di RSUD Subang, Jawa Barat, tempat para korban ini dilarikan? Kami akan langsung tanyakan kepada reporter TV One Leo Chandra yang berada di lokasi. Leo, bagaimana perkembangan terkini di RSUD Subang tempat Anda berada? Ya, selamat pagi Fahada. Saat ini memang saya sedang berada tepatnya di depan gedung jenazah RSUD Subang, Jawa Barat, di mana memang sampai saat ini masih ada 11 jenazah yang sedang dilakukan otopsi akibat dari kecelakaan maut bus wisata dari siswa SMK yang baru saja melakukan perpisahan sekolah begitu. Dan kami juga mendapatkan informasi juga bahwasannya salah satu dari korban yang meninggal dunia ini merupakan supir. Dan juga ada sebanyak satu warga lokal Subang yang diketahui juga ini merupakan pengendara motor yang ditabrak oleh bus di saat lokasi kejadian berlangsung. Kemudian ada 10 orang diantaranya ini merupakan orang Depok dan 9 ini adalah siswa. Dan satu diantaranya itu diketahui adalah seorang guru berjenis kelamin laki-laki. Fada, saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa mengetahui terkait dengan update dari ke-11 jenazah yang meninggal dunia dan bahkan sampai saat ini masih dilakukan otopsi oleh pihak Rumah Sakit RSUD Subang, Jawa Barat. Dan di sebelah saya sudah ada Kepala Rumah Sakit, Dokter Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, benar ya, Dokter Maksi? Nah, kita menanyakan langsung terkait dengan ke-11 dari jenazah untuk identifikasi sejauh ini seperti apa, Dokter? Iya, dari 11 yang korban meninggal, itu ada satu warga lokal dari Subang, dari Kecamatan Cibogo, yaitu pengendara motor yang ketabrak pada saat kejadian. Kemudian 10 yang lainnya adalah saudara-saudara kita, anak-anak kita dari Depok, ya, yang sedang melintas di Subang, dan 9 diantaranya siswa kelas 3 dari SMK Lingga Kencana ini, dan 1 orang guru laki-laki. Sekarang sedang dilakukan proses autopsi oleh tim dari DVI Polda Jabar dan Polres Subang. Dan saya dapat informasi baru 7 yang sudah teridentifikasi. Mudah-mudahan bisa lancar semuanya selesai malam ini juga. Sejauh ini sudah ada 7 ya Pak yang berhasil diidentifikasi, dokter, seperti itu. Dan juga kita mendapatkan informasi terkait dengan adanya kemudian korban yang luka-luka. Betul. Update-nya seperti apa itu, dokter, di Rumah Sakit Hamori? Iya, betul. Korban luka-luka awalnya kami tangani pertolongan pertama itu di Puskesmas Palasari sebanyak 23 orang dan Puskesmas Jalan Cagak sebanyak 37. Jadi yang masuk di pertolongan pertama ada 60 orang. Nah, dari 60 orang ini 33 sekarang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Subang. Dari 33 itu ada 12 luka berat dan ada 21 yang luka sedang. Sedangkan yang ada di Rumah Sakit Hamori ada 4 orang, semuanya laki-laki dan itu luka sedang. Jadi total semuanya 37
37 yang sedang dirawat di 2 rumah sakit ini. Kemudian yang meninggal ada 11, sehingga yang luka ringan sisanya ada 12 orang. Berarti sejauh ini sudah ada 60 ya Pak ya, seperti itu ya Pak Dokter ya. Siap. Dan sejauh ini juga kemudian ada 7 dari 11 jenazah yang berhasil diotopsi. Iya. Dan sejauh ini juga ada 4 baru luka-luka seperti itu di Rumah Sakit Halmori ya. Kita bisa dijelaskan lagi nih Pak Dokter, izin untuk terkait dengan kondisi dari ke-32 korban yang luka ringan dan juga luka berat yang saat ini juga kabarnya informasinya ada di RSUD Subang, Jawa Barat. Ya, dari 33 ini kan kondisinya 21 luka sedang, artinya tidak mengancam nyawa. Sedangkan yang 12 kategorinya luka berat, memang rata-rata patah tulang dan trauma atau benturan di kepala. Ada 1 orang yang sedang kita resusitasi karena kesadarannya sudah menurun. Kita doakan bersama aja, mudah-mudahan adik-adik kita ini bisa melalui fase-fase kritis ini dengan baik sehingga tidak menambah jumlah korban. Dan kita mengebahas terkait dengan 13 korban luka ringan. Dokter, selanjutnya apakah nantinya ke-13 korban ini bisa dibawa oleh pihak keluarga untuk pulang atau tetap harus mendapatkan penanganan? 12 luka ringan itu di lokasi kejadian sudah pulang dan dijemput sama keluarganya. Berarti bisa dikatakan tidak sampai ke rumah sakit seperti itu? Sampai ke rumah sakit, ya. Cukup di puskesmas. Nah, sampai saat ini dokter bisa dijelaskan juga apa yang sedang dilakukan di ruang jenazah, apakah masih mengidentifikasi terkait masih ada beberapa lagi 7 yang sudah diidentifikasi atau seperti apa nih? Sekarang sedang dilakukan proses identifikasi dan merapihkan jenazah karena mereka luka berat, jadi biar rapi pemulasaran mungkin akan ditanyakan kepada keluarga apakah akan di pemulasaran di RSUD, kami siap melayani, atau di kampung halamannya. Nah, terakhir nih dokter, apakah dari pihak RSUD juga mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi, mengingat bahwasannya masih ada beberapa jenazah lagi yang masih belum diidentifikasi? Saya mendengar informasi ada 1 orang yang agak sulit karena belum terekam dalam data KTP elektronik karena dia masih berusia di bawah 17 tahun. Jadi agak kesulitan data-data pendudukan, tapi sedangkan sidik jarinya agak rusak tadi. Tapi nanti kami memohon bantuan tim DVI Polda Jabar, mudah-mudahan bisa ditelusuri. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Meksi untuk penjelasan dan waktunya. Dan itu dia tadi Fahada dan juga pemirsa, informasi langsung dari Dr. Meksi yang mengatakan memang sampai saat ini itu ada 11 jenazah yang masih ataupun yang sedang dilakukan identifikasi, mengingat bahwasannya 1 di antaranya dari jenazah tersebut sudah berhasil diidentifikasi, yaitu pengendara motor yang pada saat di lokasi kejadian ini sempat terseret dan berada di bawah posisi bus, kemudian meninggal dunia. Dan 10 orang ini, 9 diantaranya merupakan siswa dari SMK Lingga Kota Depok, dan 1 diantaranya ialah guru yang berjenis kelamin laki-laki. Dan informasinya juga ada sebanyak 13 korban luka ringan yang memang diketahui sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga dan memang tidak sampai mengalami perawatan yang serius di RSUD Subang, Jawa Barat ini. Namun informasinya juga ada sebanyak 12 korban yang mengalami luka berat yang sampai saat ini juga masih ditangani serius oleh pihak RSUD Subang, Jawa Barat, mengingat bahwasannya 1 dari 12 korban yang mengalami luka berat ini sampai mengalami gangguan di bagian kepala, dan juga di antara 12 ini juga mengalami patah tulang yang cukup serius. Dan 21 korban yang mengalami luka sedang, sampai saat ini juga pihak RSUD ini masih melakukan penanganan khusus bagi korban, mengingat bahwasannya memang ini merupakan kecelakaan maut bus wisata dari siswa SMK Lingga Kota Depok. Dan sampai saat ini kami juga akan terus memantau, melihat dan juga akan mengupdate ke pemirsa terkait dengan identifikasi 11 korban yang tewas meninggal dunia. Kembali ke studio Fahada.
Leo, dari layar kaca ini saya bisa melihat di belakang Anda ini masih cukup ramai ya di depan ruang jenazah di RSUD Subang, Jawa Barat. Apakah ada perwakilan dari pemerintah setempat yang sudah berada di lokasi RSUD saat ini? Dan siapa saja ini sebenarnya yang berada di depan ruang jenazah? Apakah ada keluarga korban juga yang hadir di sana? Ya, Fahada, benar sekali. Di belakang saya, tepatnya di depan gedung ataupun ruang jenazah RSUD Subang, Jawa Barat ini, memang terlihat sejumlah keluarga, kemudian pihak dari kepolisian, dan juga kami juga mendapatkan informasi akan ada juga nantinya PJ Gubernur Jawa Barat yang informasinya sedang menuju ke RSUD Subang, Jawa Barat ini. Mengingat bahwasannya kejadian kecelakaan ini juga berlangsung atau terjadi pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat malam tadi. Dan seperti yang terlihat Fahada di layar kaca Anda juga saat ini masih dilakukan koordinasi dan juga pemberian informasi terkait dengan identifikasi, kemudian mengumpulkan data-data dan juga informasi terkait dari 11 jenazah yang memang 7 diantaranya, Fahada sekali lagi 7 diantara 11 jenazah ini sudah berhasil diidentifikasi, namun diketahui ada sebanyak 4 jenazah lagi yang memang sampai saat ini masih dilakukan identifikasi, dan informasinya juga tadi dari Dr. Maxi mengatakan ada 1 jenazah yang memang sulit sekali dilakukan identifikasi mengingat bahwasannya sepertinya ya, informasi tadi yang saya dapatkan juga dari Dr. Maxi mengatakan bahwasannya jenazah ini belum mendapatkan identitas ataupun kartu pengenal seperti itu, dan juga di bagian sidik jarinya juga ini mengalami kecelakaan ataupun luka yang cukup serius sehingga memang pihak dari rumah sakit ataupun RSUD Subang Jawa Barat ini masih melakukan identifikasi terkait dengan sisa dari 7 jenazah yang memang sampai saat ini masih terus dilakukan identifikasi. Dan kami juga memantau Fahada dan juga pemirsa, memang terlihat juga ada sejumlah keluarga, namun kami belum mengkonfirmasi terkait apakah mereka dari 11 keluarga ini ataupun siapa dari anggota dari keluarga mereka yang meninggal dunia yang sampai saat ini juga masih berada di dalam ruang jenazah RSUD Subang. Dan terlihat juga pihak kepolisian sampai saat ini juga masih terus melakukan koordinasi terkait dengan peristiwa kecelakaan maut bus wisata yang terjadi pada Sabtu malam pukul 18.45 waktu Indonesia Barat tadi. Dan pihak rumah sakit juga ini terus mengumpulkan data-data, kemudian informasi, kemudian mengumpulkan kronologi terjadinya kecelakaan maut bus yang dialami oleh siswa SMK Lingga Kencana Kota Depok ini usai merayakan perpisahan sekolah. Sekali lagi Fahada dan juga pemirsa, akibat dari kecelakaan maut ini 5 kendaraan terlibat dalam kecelakaan maut ini, yaitu 1 unit bus, yaitu bus Transputra Fajar, kemudian ada 3 sepeda unit motor dan 1 unit mobil, di mana memang diketahui salah satu dari pengendara motor ini meninggal dunia pada saat di lokasi kejadian. Dan juga informasinya ada 4 korban luka ringan yang saat ini juga masih ditangani oleh pihak rumah sakit Hamori, yang dimana kami informasinya mendapatkan keempat korban luka ringan ini berjenis kelamin laki-laki. Dari kecelakaan maut bus ini, total keseluruhan ada sebanyak 40 korban yang mengalami, 11 diantaranya kami informasikan meninggal dunia. Dan juga informasinya juga tadi kami dapatkan untuk lokasi detail dari kecelakaan ini, Fahada ini dan juga pemirsa, yang bisa kami sampaikan bahwasannya kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Kampung Palasari, Desa Palasari, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Baik. Dan juga informasi dari warga, memang kecelakaan ini terjadi saat bus menuju ke arah Bandung dan juga ke Subang ini mengalami remblong. Dan kami akan terus mengabarkan untuk Anda, Fahada dan juga pemirsa, terkait dengan update dari ke-11 korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut dari SMK Kota Depok ini. Kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporan langsungnya Leo Chandra dari RSUD Subang, Jawa Barat. Dan pemirsa, dari informasi reporter Leo Chandra tadi kita mendapatkan informasi baru ini ya, yakni mengenai identifikasi korban meninggal dunia dari 11 orang yang dinyatakan meninggal dunia yang saat ini sudah berada di ruang jenazah RSUD Subang. Informasi dari pihak RSUD mengatakan bahwa satu jenazah maksud kami merupakan warga Subang yang diduga ini merupakan pengendara motor yang tertabrak dari bus pariwisata tersebut. Kemudian 10 orang lainnya merupakan pihak dari SMK Lingga Kencana Depok, di mana 9 diantaranya merupakan siswa kelas 3 dan satu jenazah lainnya ini merupakan seorang guru berjenis kelamin laki-laki. Namun dari 11 jenazah tersebut baru 7 jenazah yang berhasil diidentifikasi data dirinya oleh pihak RSUD dan sisanya ini masih dalam proses identifikasi oleh pihak RSUD setempat. Breaking News TV One pemirsa akan kembali usai jeda pariwara mengenai perkembangan dari kasus kecelakaan bus pariwisata SMK Lingga Kencana Depok. Namun kami harus jeda terlebih dahulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.